Ada dalam sekarang wudu jang aya baskom henteu. Satu praktek wudu aya teu aya. Mana sok? Aya diajar praktek wudu. Ya. Wudu sempurna ya. Dan wudu tidak diperbolehkan memubadzirkan air, membuang air. Ini banyak kesalahan besar adalah menghambur-hamburkan air. Keran dibuka, air dibuang, pakai listrik, bayar listriknya, buang airnya sia-sia tanpa ada niat yang jelas yang baik. Ya, dibuka. Padahal yang dibutuhkan adalah untuk membasuh anggota wudhu. Kalau diukur, ditimbang, lebih banyak yang dibuangnya ketimbang yang dipakainya. Itu tidak benar. Yang benar, buka tutup keran itu, ambil dikit, ya, tutup lagi, gunakan dulu, itu aman. Nanti buka lagi, dikit lagi, gunakan lagi, ya kan? Tutup dulu sebelum kita menggunakan air ini, tutup dulu. Harus seperti itu. Ya, apalagi di air yang merupakan wakaf. Ya, jangan sembarangan kita menggunakan air dalam wudhu. Ingat, salah satu wudhu yang tidak benar, ingat, adalah seperti itu. Dan wudhu kalau tidak benar akan berpengaruh kepada sholat, akan berpengaruh. Ingat, akan berpengaruh kepada doa. Doanya sulit diijabah. Kenapa? Wudhunya gak benar. Dia menghambur-hamburkan air tanpa ada niat yang mulia. Untuk apa dihambur-hamburkan? Nah, ini terjadi, ya. Hati-hati, kita sedang belajar, diijazahkan wudhunya. Kalau Buya kan dari kecil ijazah bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara gerakan sholat yang benar. Ya, anak-anak santri begitu masuk harus diajarkan dulu gerakannya seperti ini. Karena kalau dibiasakan jorok, walaupun jadi kiai besar, ingat, tetap dia akan jorok. Tetap akan jorok. Jangankan wudhu, jangankan gerakan sholat, makan saja kalau dididik dari awalnya tidak benar, ya, itu akan nempel. Geus kolot, geus aki-aki, daharna rame teh keneh. Remeh teh ieu teh rezeki. Bisa nyeun remeh henteu? Henteu, tanu jadi saboboko teh ieu tina remeh hiji dikumpulkeun jadi saboboko. Urang teu bisa nyieun, tapi ku urang disia-siakeun. Disimpen dina piring sawareh. Padahal di kana hadis disebutkan al barakat fil baqiyat. Keberkahan itu ada di sisa. Ini ulama mengatakan al barakat fil baqiyat. Keberkahan itu ada di sisa. Yang dimakannya yang tidak ada barokahnya. Yang barokahnya dibuang sia-sia. Dimakanlah sama tikus, akhirnya tikusnya tikus yang barokah. Makanya tikus-tikus sekarang besar-besar, kucing pun tidak berani menghadapi tikus sekarang. Tikus dulu kecil-kecil itu jadi santapan kucing, ya. Kenapa sekarang kucing takut? Karena tikusnya tikus barokah. Kenapa tikus barokah? Suka memakan bekas-bekas manusia yang dibuang oleh manusia dengan sia-sia. Allah, ya, ya. Catat nih, ya. Makan aja belum bisa. Minum biarkan sebagian, makan biarkan sebagian. Dikemanakan? Kalau ada tujuan, saya memang sebagian untuk ayam, nggak masalah. Nanti mau diminum lagi nggak masalah. Tapi kalau sengaja dibuang, itu bukan ajaran Islam.
Inilah yang menjadi pemborosan, akhirnya perlu biaya yang banyak, sebetulnya tidak perlu banyak. Kenapa perlu banyak gitu kan? Karena ini akan dibuang dengan sia-sia sebetulnya. Ya, coba kalau kita belajar qanaah, belajar secukupnya, insya Allah tidak akan banyak stres, tidak membutuhkan uang yang banyak. Kenapa? Hidup saya memang secukupnya. Ya, saya tidak perlu beli baju lagi, kok masih ada baju. Kan? Saya tidak perlu beli itu beli ini, masih ada kan? Kalau secukupnya. Kenapa banyak orang yang stres? Karena dia sendiri melakukan garapan-garapan yang akhirnya menjadikan dia stres. Di antaranya tidak adanya sifat qanaah. Apa qanaah? Adalah hidup sederhana. Ya. Apa adanya, inilah saya. Ya. Nah, mari kita ya praktek wudu. Ya, lihat praktek wudu. Ya. Allah. Wudu itu disunnahkan bersihkan dulu tangan. Ya. Mensyukuri. Ingat nikmat air yang bersih, syukur kepada Allah, bersihkan tangan ini sehingga air yang digunakan yang di telapak tangan aman dari penyakit ketika digunakan pakai membasuh anggota ya. Nah 3 kali ini ya. Bersihkan tangan itu karena mau digunakan ini. Islam mengajarkan kesehatan dari pangkalnya. Nah, sehingga disunnahkan kuku tidak boleh dikukut kan, supaya bersih. Supaya bersih. Nah, sebelum makan cuci tangan, bukan setelah makan saja. Nah, lalu kita bersihkan setelah ini, bersihkan mulut, gigi, ya sunnahnya pakai siwak, ya nggak bawa di rumah, dan hidung, bisa satu gini mulut dan hidung, ya dan juga bisa mulut hidung, mulut dulu, ya ini kan sudah bersih tangan. Ya. 3 kali. Lalu kita niat, ya. Nah. Niat dalam hati, ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, semua niat ibadah sunnah diucapkan, dapat pahala lagi. Tapi pokoknya dalam hati. Nawaitul wudu'a fardhulillahi ta'ala. Ya. Nah, dari atas dulu, digosok-gosok, dua kali. Gosok-gosok supaya daki hilang, kulit mati, semuanya terangkat, sehingga kulit itu akan bersih, sehat, berseri-seri. Lalu digoyang karena di sini ada saraf. Jangan menunggu bengok heula. Sudah dibongok terus katanya harus di. Nah, coba kalau wudunya benar. Ini digoyang, saraf ini hidup. Coba 5 kali sehari. Aman dari ancaman naon tadi teh? Bengok itu kan.
Bengkok sebelah, gitu kan? Nah, tangan. Ditekan, ya. Ditekan dengan sikutnya, lebihkan sunnah. Nah, dibersihkan. Ini digini diremas. Saraf-sarafnya akan jalan. Peredaran darah juga akan jalan bagus. Ya. Daki kulit mati terangkat. Ya. Sehingga tangan yang sangat penting dalam kehidupan tetap akan terjaga sehat dan kuat. Kita berdoa, minta kepada Allah. Ya, wajah kita akan agar dikasih cahaya oleh Allah. Nanti dikubur di akhirat. Tangan kita juga agar nanti bisa menangkap buku ya, catatan amal dengan sebelah kanan. Ya, berapa kali tuh? Udah, tiga kali. Sekarang kiri. Sehingga muslim itu tidak dikhawatirkan bersentuhan dengan siapapun, kan? Apalagi dengan keluarga, tidak dikhawatirkan ada penyakit di situ. Wudunya seperti ini kok. 5 kali, orang kafir tidak pernah membersihkan. 5 kali sehari. Paling mandi doang. Tapi muslim di luar mandi. Ya. Masya Allah. Ya kan. Nah, mengusap pala sunnahnya itu semuanya sunnahnya. Nah, gini caranya. Ditekan, ya, inti diremas, ditekan ke belakang sehingga saraf-sarafnya jalan. Tekankan lagi ke depan. Bukan cuma membasahi, tapi ini menghidupkan saraf sini. Subhanallah. Ya. 3 kali. Minta kepada Allah agar diharamkan ya terhadap api neraka. Minta kepada Allah. Rambut kita, kulitnya. Ya. Sekarang apa? Ya, telinga, kuping. Sekarang. Di kuping itu ada saraf-saraf, sehingga ada praktek dokter itu harus di benyengan kuping itu. Kata kolot masuk dijewer. Bersihkan semuanya, ini kan, begitu kan? Bersihkan ininya semuanya. Subhanallah. Hidup ini sarafnya. Kita minta agar telinga kita, pendengaran kita termasuk yang mendengar kepada seruan Allah, kepada firman Allah ya, dengan penuh penerimaan dan ridha. 3 kali ya. Nah, sudah. Adapun ini mengusap apa? Penuh. Nah, ini Imam Ghazali menganggap bagus. Apa? Karena apa? Di antaranya ini leher ini ada saraf yang harus terjaga, harus selalu sehat. Mungkin terkena debu-debu yang kotor, bawa bakteri. Kalau nempel di sini, mungkin ke rambut dulu, lalu turun, dibawa dengan keringat ke sini, sehingga bakteri bisa nempel di sini. Ya. Nah, caranya tiap wudhu bersihkan.
sambil diurut-urut. Geramanga. Ya. Salah satu fungsinya seperti itu. Baru kita ke kaki. Tuh. Dari atas dulu di sini. Nah, ini dibersihkan. Ya, semuanya dengan ini dibersihkan. Kalau kita posisinya seperti ini dengan ini kelingking, enak kan, ditarik, ya, enak. Kan ada totok sekarang, ada kan? Coba kalau ditotoknya sambil wudhu begini, sesuai dengan yang disunnahkan, ditarik ini. Jadi si saraf-saraf di sini sudah ditotok terus 5 kali sehari, subhanallah. Ke sini itu sunnah sampai di sini. Minta kepada Allah agar kaki kita diteguhkan di atas shiratal mustaqim. Minta kepada Allah, ya. Sekarang yang kiri. Jadi wudhu itu cukup asal ada air yang mengalir, ngalir mereh. Tidak sah wudhu dengan lap, wasalap, karena tidak ada air yang mengalir. Kalau begini, walaupun sedikit, tapi ada air yang mengalir. Tuh. Sudah. Inilah wudhu yang sempurna. Ya. Terus kita berdoa kepada Allah menghadap kiblat, dan afdalnya wudu menghadap kiblat. Ya. Itu salah satu faktor penyebab ijabah doa. Ini Buya ijazahkan praktek sholat yang tadi dan praktek wudu, ijazah kepada semuanya. Ucapkan saya terima ijazahnya. Subhanallah, kan? Walaupun pesantren hanya 2 hari, insya Allah dapat ilmu yang manfaat. Dan selesai. Sekarang materi yang sudah sudah tercantum ya materi-materinya, walaupun tidak sempurna, karena kalau sempurna ya harus mondok lebih lama lagi ya. Mudah-mudahan aja bisa nanti pesantren lagi gitu kan. Nah ya, lalu sekarang pagi-pagi ini kita dulu, minum dulu. Lihat jam berapa sekarang? 6:30 jam. Nah sekarang jam 7:30, bukan, jam 7:30 kita dibawa jalan-jalan sedikit sambil olahraga, tapi jalan-jalan gitu. Tabu 7? Gak boleh. Tabu 7 sekarang ngopi dulu, langsung siap sebelum sarapan kita berangkat. Gak apa-apa, pakai sarung juga gak apa-apa, pakai celana gak apa-apa, silakan, bebas ya. Kita olahraga santai, jalan-jalan sama Buya sambil lihat keliling, cerita tentang pesantren ini ya. Lalu setelah itu kembali lagi sarapan. Setelah sarapan menunggu nyonyanya yang punya nyonya ya. Nanti dipercepat Pak Ndak, kita penutupan kalau bisa jam 11 sudah selesai semuanya. Jam 11 itu sebelum zuhur udah selesai semuanya ya. Jadi kepada ibu-ibu ya, sudah selesai semuanya. Itu keinginan Buya ya. Nanti materinya dengan ibu-ibu
ya jam 9 itu sudah kita mulai kasih materi rumah tangga mawaddah sakinah warahmah ya, sebentar doa penutup selesai. Itu keinginan Buya. Jadi sehingga jam 11 itu kita semuanya sudah bisa kembali ke tempat masing-masing ya, dan persiapkan sertifikat dari sekarang ya. Nah sekian yang bisa Buya sampaikan, silahkan ngopi dengan ibu-ibu bagus, nanti dengan ibu-ibu ya, ijazah Fatihah nanti dengan ibu-ibu semuanya ya. Dan ada doa-doa khusus untuk ketentraman dalam rumah tangga ya. Insya Allah nanti Buya akan ijazahkan sama ibu-ibunya sama suami-suaminya. Sekarang silahkan ngopi, setelah ngopi langsung kita turun ke depan ya. Kita jalan-jalan, Buya nunggu di sana di bawah di serambi rumah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.